kami. Baik Pak Tri, terima kasih. Alhamdulillah bisa ketemu Pak ya. Di Baik, situasi yang seperti ini kita masih bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Baik. Ini Pak Slamet ini agak ya, coba lagi Pak. Kontak dulu Pak Slamet. Narasumber penguji masih sama pada saat seminar rancangan aktualisasi Bapak Insinyur Slamet Sugihartomo. Baik Mbak Nurina, kami silakan untuk bisa langsung mempresentasikan laporan aktualisasinya. Kami silakan Mbak. Saya akan tampilkan di screen ya Pak untuk laporannya. Moga ya. Berikut saya sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan judul Upaya Peningkatan Pemahaman Mahasiswa melalui penerapan proses pembelajaran inovatif active learning pada perkuliahan kelas besar di Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Sebagai pendahuluan, salah satu isu yang kami angkat ini merupakan isu yang muncul di unit kerja, yaitu mengenai kurangnya pemahaman mahasiswa dalam perkuliahan kelas besar. Perkuliahan kelas besar di sini dimaksudkan adalah lecture atau kuliah di dalam kelas, yang mahasiswanya itu dalam satu mata kuliah bisa sampai mencapai 100 mahasiswa. Hal ini dikarenakan intake mahasiswa di unit kerja kami dalam satu angkatan itu relatif besar, bisa mencapai rata-rata per tahun sampai 100 mahasiswa. Contohnya pada angkatan 2019, satu angkatan terdiri dari 101 mahasiswa. Nah, khususnya pada angkatan awal, dalam hal ini angkatan 2019 saya sebutkan, mereka masih dalam proses transisi dari pelajar SMA yang dalam satu kelas hanya belajar hanya 30 sampai 40 siswa, ini mengikuti perkuliahan di gizi kesehatan yang dalam satu kelas itu terdiri dari banyak mahasiswa, sehingga muncul keluhan-keluhan baik dari dosen maupun mahasiswa mengenai kurangnya pemahaman mahasiswa. Sehingga disusun gagasan di sini dibuat metode pembelajaran yang disebut dengan active learning. Gambaran umumnya unit kerja kami sebagai universitas itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu kita sebut dengan tridharma perguruan tinggi dalam fungsi pendidikan dan pengajaran, fungsi penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dosen sebagai pendidik profesional juga memiliki 3 tugas tersebut atau mengampu tridharma perguruan tinggi. Dengan keadaan yang telah saya sebutkan, ada isu yang diangkat yaitu mengenai kurangnya pemahaman mahasiswa di perkuliahan kelas besar, kemudian dengan gagasan pemecahan isu, penerapan proses pembelajaran inovatif disebut dengan active learning. Ada 8 tahap kegiatan yang telah diseminarkan pada rancangan aktualisasi yang lalu. Untuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan akan saya sampaikan dalam presentasi berikut ini. Yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait tindak lanjut pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dari kegiatan ini ada output yang didapat yaitu hasil diskusi dan saran dari mentor serta tersusunnya rencana kerja mengenai teknis pelaksanaan kegiatan. Di sini saya dengan mentor Pak Toto telah melaksanakan diskusi dan juga menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan selanjutnya di Gedung Gizi Kesehatan. Nilai dasar yang didapat ada nilai aneka, mengenai kejelasan target, musyawarah mufakat, menghargai pendapat, hormat, sopan, cermat, berorientasi mutu, efektif, efisien, jujur, dan berani. Mengenai kontribusinya terhadap unit kerja, yaitu mendukung tugas ketua departemen, merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Kegiatan yang selanjutnya setelah disepakati rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan materi dan media pembelajaran. Output dari kegiatan ini adalah adanya materi perkuliahan untuk sesi pertama dan sesi kedua, serta bahan pretest dan posttest. Pada awalnya sudah disiapkan bahwa materi perkuliahan sesi pertama maupun sesi kedua ini disetting untuk perkuliahan di dalam kelas dengan mahasiswa sebanyak 101 mahasiswa tersebut. Untuk penyiapan materi sesi pertama dilakukan tanggal 19 sampai 10 Maret, untuk penyiapan kuliah sesi kedua 13 Maret sampai 18 Maret karena dijadwalkan mata kuliah sesi pertama itu dilaksanakan tanggal 12 Maret, untuk kuliah sesi kedua tanggal 19 Maret yang kemudian di reschedule menjadi tanggal 16 Maret.
Kemudian setelah penyiapan materi, baik materi kuliah maupun pretest dan posttest, kemudian dilakukan perkuliahan sesi pertama dengan metode konvensional atau tanpa intervensi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya perkuliahan dan juga adanya hasil pretest dan posttest melalui Google Form. Penggunaan Google Form di sini memberikan dampak yang positif, yaitu dapat mempersingkat waktu karena tidak ada waktu yang digunakan untuk membagikan soal maupun untuk mengumpulkan jawaban, karena mahasiswa dapat mengakses pretest maupun posttest melalui link Google Form yang telah dibagikan kepada mahasiswa. Selain itu, dampak positifnya untuk dosen sendiri adalah hasil rekapitulasi pengerjaan itu langsung keluar atau langsung dianalisis, langsung ada hasilnya sudah dianalisis oleh Google Form. Jadi tidak perlu mengoreksi pekerjaan mahasiswa secara manual. Perkuliahan ini dilaksanakan tanggal 12 Maret di Gedung Divisi Kesehatan dan kontribusi kegiatan ini terhadap unit kerja adalah mendukung tugas ketua departemen, mengembangkan proses dan metode pembelajaran. Perkuliahan yang dilaksanakan sesi pertama ini relatif lancar sesuai dengan rencana, sesuai dengan teknis pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan yang selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai media yang akan digunakan pada perkuliahan selanjutnya, sesi kedua atau perkuliahan dengan intervensi. Perkuliahan dengan intervensi active learning ini rencananya memang menggunakan media Kahoot yang kemudian disosialisasikan. Output dari kegiatan ini adalah adanya bahan materi sosialisasi serta terlaksananya kegiatan sosialisasi. Pada kegiatan awal sudah disepakati dengan mentor bahwa kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan setelah perkuliahan sesi pertama saja, sehingga mahasiswa akan lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan massa ataupun penggunaan tempatnya. Dan sehingga setelah perkuliahan sesi pertama, saya meminta kesediaan mahasiswa untuk tetap tinggal sebentar karena akan diadakan sosialisasi mengenai penggunaan media untuk perkuliahan selanjutnya, yaitu Kahoot. Di sini saya memberikan materi seperti yang dapat dilihat sebagai salah satu seperti yang saya tampilkan, yaitu menampilkan tentang media game online, game pendidikan online, yaitu bernama Kahoot. Kemudian mahasiswa bersama-sama mengakses media tersebut, melihat bagaimana cara kerja, dan juga mahasiswa harus mempunyai akun untuk bisa mengakses. Kontribusi terhadap unit kerja yaitu mendukung tugas ketua departemen, merencanakan dan mengembangkan proses dan metode pembelajaran. Kemudian kegiatan selanjutnya yang kelima yaitu melakukan intervensi strategi pembelajaran dengan metode active learning yang sudah disusun sebelumnya, yaitu mahasiswa diminta terlibat aktif dalam perkuliahan, menuliskan pertanyaan, semua harus menuliskan pertanyaan, kemudian nanti pertanyaannya itu diacak dan akan diisi secara acak. Jadi mahasiswa akan menjawab pertanyaan mahasiswa yang lain tanpa mengetahui namanya. Tetapi menanggapi surat rektor dari Universitas Gadjah Mada per tanggal 16 Maret seluruh perkuliahan diadakan secara online, sehingga kami dari tim dosen, tim pengelola melakukan rapat dan menyepakati bahwa tidak ada lagi perkuliahan secara offline, sehingga jadwal perkuliahan tanggal 16 Maret ini yang kebetulan memang untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi sesi kedua harus dirubah atau mencari alternatif metode. Jadi dari departemen sudah sepakat bahwa dengan adanya kuliah online kami tidak mengurangi ataupun tidak menghilangkan kewajiban dosen dan mahasiswa untuk belajar, hanya menggunakan metode yang lain yaitu secara online. Kebetulan saya sudah bersepakat dengan mahasiswa sebelum jadwal pelaksanaan, sebelum jamnya untuk menggunakan Zoom dalam perkuliahan. Sehingga konsekuensinya yang pertama, presensi tidak dapat dilakukan secara aktual karena biasanya di departemen kami presensi mahasiswa melakukan scan menggunakan QR code yang ditampilkan di depan kelas, tapi karena menggunakan metode online sehingga mengalami kesulitan dalam presensi dengan QR code, sehingga presensi dilakukan secara manual. Selain itu, penggunaan Kahoot menjadi tidak representatif karena tidak semua mahasiswa mempunyai jaringan internet yang stabil. Padahal kalau menggunakan Kahoot itu menjawab kuis secara online harus secara real time. Jadi mahasiswa yang mempunyai koneksi internet kurang stabil keberatan dengan penggunaan Kahoot, sehingga penggunaan Kahoot kami alihkan menjadi Google Form lagi. Tetapi
esensi pembelajaran active learning itu sendiri juga harus dicarikan alternatifnya, tidak menggunakan kertas dan tidak ditulis, karena mahasiswa tidak bisa saling menukarkan pertanyaannya, sehingga digunakan juga Google Form. Mahasiswa akan mengisi kolom pertanyaan yang harus diisikan mengenai perkuliahannya, dan juga nanti saya kirimkan kepada para mahasiswa untuk bisa menjawab pertanyaan temannya tanpa mereka harus tahu siapa penanyanya. Kemudian secara umum kegiatan yang perkuliahan sesi kedua berjalan dengan lancar meskipun terdampak tanggap bencana yang dikeluarkan oleh rektor, sehingga harus dilakukan secara online dan dicarikan alternatif media untuk pelaksanaannya. Kegiatan selanjutnya yang keenam yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan juga menganalisis hasil intervensinya. Outputnya dari kegiatan ini adalah adanya rekapitulasi hasil pretest dan posttest serta menganalisis hasil pretest dan posttestnya tersebut. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 18 Maret setelah pelaksanaan perkuliahan telah selesai. Kemudian nilai dasar yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah nilai aneka, tanggung jawab, integritas tinggi, transparan, amanah, cermat, inovasi, jujur, dan tanggung jawab, serta memberikan kontribusi terhadap unit kerja untuk mendukung tugas ketua departemen dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Kegiatan yang ketujuh, setelah sudah menyusun data dari analisis hasil evaluasinya, kemudian menyusun progress report yang disampaikan kepada mentor. Output dari kegiatan ini adalah adanya diskusi mengenai progress report yang disampaikan. Dari kegiatan yang telah dilakukan, kemudian dianalisis, data hasil analisisnya, serta hasil pelaksanaannya disampaikan kepada mentor untuk dievaluasi apakah kegiatan yang dilakukan, intervensi kepada mahasiswa itu memberikan dampak yang positif atau tidak. Dari hasil datanya sudah dilampirkan di dalam laporan dan ada di progress report, ternyata pelaksanaan kuliah secara konvensional tanpa intervensi itu peningkatan pemahaman mahasiswa dilihat dari pretest ke posttestnya itu 40,2%. Sedangkan kegiatan perkuliahan dengan intervensi yaitu berusaha memberikan intervensi dengan active learning, mahasiswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran, itu terlihat peningkatan pemahamannya dari pretest ke posttest itu mencapai 48,2%. Jadi di sini ada peningkatan sebanyak 8%. Secara umum pelaksanaannya itu memberikan dampak yang positif. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan akhir kegiatan aktualisasi dengan output terkumpulnya bukti-bukti pelaksanaan serta tersusun laporan akhir yang sistematis. Nilai dasar yang didapatkan dari pelaksanaan ini nilai aneka yaitu tanggung jawab, konsisten, syarah mufakat, menghargai pendapat, hormat, sopan, cermat, efektif, jujur, serta berani. Kontribusi pelaksanaan kegiatan ini terhadap unit kerja adalah mendukung tugas ketua departemen untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kesimpulan dan saran dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada peningkatan pemahaman sebanyak 8% dari tidak diberi intervensi dengan diberi intervensi, sehingga kegiatan ini memberikan dampak yang positif, tetapi memang teknis pelaksanaannya harus disesuaikan karena menanggapi kondisi tanggap darurat COVID-19 mengharuskan proses pembelajaran terutama pada perkuliahan sesi kedua harus dilaksanakan secara online. Tapi secara umum hasilnya memang terpantau memberikan dampak yang baik. Sarannya untuk praktek kegiatan active learning ini untuk dapat dilaksanakan pada perkuliahan yang lain dan juga angkatan yang lain juga. Namun untuk pelaksanaan secara teknis mungkin perlu pengkajian lebih lanjut, terutama pada proses perkuliahan online atau pada keadaan-keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien. Tetapi pelaksanaan active learning ini memang lebih tepatnya dilaksanakan untuk perkuliahan kelas besar, karena untuk kuliah lain misalnya tutorial dan praktikum itu tidak dilaksanakan dengan partisipan yang banyak, sehingga untuk menuntut kontribusi aktif mahasiswa itu lebih mudah daripada pada perkuliahan kelas besar. Demikian presentasi laporan dari saya. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Demikian sudah kita simak bersama paparan dari Mbak Nurina Umi Habibah, SGZ MS. Terima kasih Mbak Nurina sudah mempresentasikan. Kesempatan berikut kami berikan pada Bapak Dr. Toto Sudargo selaku mentor untuk bisa memberikan testimoni kemudian pada kami. Yang pertama, memastikan bahwa semua apa yang dilaporkan oleh Mbak Nurina tadi memang sudah benar-benar dilaksanakan. Kemudian pada poin yang kedua adalah memberikan gambaran seberapa besar kemudian kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi departemen di tempat Bapak. Kemudian yang ketiga, andai kata ada catatan khusus yang menyertai perjalanan habituasi Mbak Nurina, bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pada 3 poin itu, testimoni dari mentor kami bingkai Pak, kami silakan Pak. Baik Pak Tri, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Pak selamat datang dan bergabung, serta selamat kepada anakku Nurina. Alhamdulillah pada situasi yang seperti ini kita masih bisa silaturahmi dengan Pak Tri, dengan Pak Slamet, ya, berbagi ilmu. Lalu bagaimana tetap kita bisa melayani pelanggan kita, yaitu mahasiswa yang sekarang posisinya juga sama-sama seperti ini. Ya, benar bahwa saya memang sangat bersyukur bahwa UGM ketambahan 1 tenaga lagi, yaitu Nurina Habibah, di mana kami itu adalah salah satu dari alumnus atau lulusan dari Departemen Gizi juga, yang dia punya kesempatan untuk belajar di negara lain, di Korea, dan ternyata terbukti bahwa apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan, dan apa yang dievaluasi oleh anak kami, staf kami, Nurina, adalah sangat betul-betul realistis, benar adanya, tidak manipulatif, karena saya termasuk orang yang ketat. Saya tidak mau main-main karena akan mempertahankan kualitas kami dari kedokteran UGM. Jadi apa yang dikerjakan betul. Dan kami memang sebelumnya sudah mengingatkan waktu proposal dulu Pak Tri, Pak Slamet, bahwa lakukan apa yang saudara rencanakan dan saudara declare waktu di proposal dengan real yang ada. Anda tidak boleh main-main, karena tanggung jawabnya adalah hablum minannas sama hablum minallah. Ini yang saya sampaikan tuh. Jadi makanya dia betul-betul bagaimana dia keseriusannya dia, bagaimana kedisiplinnya dia, dan bahkan setiap periode melaporkan kepada kami perkembangan yang mereka kerjakan di lembaga kami. Itu yang kami senang sekali. Ya, kami jadi sangat appreciate, kami sangat trust, sangat percaya sekali bahwa ternyata Nurina bisa melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam proposal yang dipresentasikan waktu sebelumnya. Begitu Pak Tri. Lalu yang kedua, bahwa mungkin sudah menjadi takdir barangkali, udah takdir, saya yakin bahwa apa yang dikerjakan Nurina itu yang dari konvensional yang menjadi program yang lebih modern, istilah kami, adalah betul-betul terrealistis dan terbukti. Ini kan kita nggak pernah mendesain ada COVID-19, ya kan? Kita nggak pernah mendesain sama sekali. Tetapi justru di sini bahwa ya Allah, ternyata Allah bisa menunjukkan. Saya yakin bahwa tirakatnya Nurina memang betul-betul menjadi realistis sekarang ini. Iya, kami udah dapat bocoran. Anak ini waktu sebelumnya itu tirakatnya tinggi sekali. Kami paham betul. Memang saya percaya betul sama staf saya satu ini. Jadi, dan ternyata pada proses itu ada perubahan yang sangat signifikan. Mungkin karena waktunya aja yang pendek, ya Pak ya, sehingga perubahannya sekitar 8-9, tapi andai kata nanti adalah continue for long time, saya yakin ini akan menjadi model yang sangat baik.
Dan satu hal saya wanti-wanti dan saya pesan, Nurina sudah belajar seperti ini, saya sudah pesankan, nanti tolong dibagikan ke staf-staf yang lain, terutama staf senior. Kalau yang junior sudah bekerja habis-habisan, sudah belajar hebat, Pak. Tapi yang senior kayak kami ya, kayak yang pengelola-pengelola kan itu yang senior. Itu saya diajari sama Nurina. Jadi saya senang sekali, ini amat sangat bermanfaat bagi kami, khususnya diri kami, dan khususnya Departemen Gizi Kesehatan. Bahkan Nurina akan saya pasang untuk sebagai pengelola juga di fakultas. Salah satu, ya ini salah satu di sana, biar apa? Dia masih muda, dia pembelajarannya dan aktifnya sangat baik sekali. Itu barangkali yang saya sampaikan untuk testimoninya Pak Slamet dan Pak Tri, bahwa untuk catatan lain, catatannya satu, kami bersyukur dan kami bangga mendapatkan staf yang hebat. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih. Baik. Matur nuwun Pak Toto ya. Pak Tri. Ya, jadi Mbak Nurina ya, tadi udah testimoni dari Pak Toto menyampaikan itu ya. Dari Pak Slamet juga langsung bisa mendengar langsung beliau. Ya kalau memang anak muda itu kan dia punya inovasi Pak ya, punya mimpi anak muda. Orang tua punya pengalaman. Ya, jadi bagaimana antara pengalaman dengan mimpi itu digabungkan kan? Betul. Satu lagi Pak Tri. Ya. Terima kasih dengan Pak Tri dan Pak Slamet yang telah menggulung mentah anak didik kami, staf kami menjadi hebat. Terima kasih sekali, terima kasih. Baik. Ya, kalau saya akan perannya hanya partner diskusi, Pak. Partner diskusinya Mbak Nurina. Jadi partner diskusi lah ya. Baik, kepada Pak Slamet selaku penguji kami silakan Pak untuk bisa mengklarifikasi pokok-pokok yang sudah disampaikan oleh Mbak Nurina. Kami silakan Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak Triurip, kemudian ke Pak Toto Sudargo, Pak Dr. Baik, Pak Slamet. Terima kasih Pak sudah bergabung hingga proses seminar ini bisa berjalan. Oke, Nurina, tulisan Korea ya? Berarti bisa bahasa Korea. Aku bisa ngomong sarang hai ya. Ini. Bisanya cuma itu. Baik, berdasarkan pernyataan dari mentor dan juga melihat bukti-bukti, saya kira laporan pada prinsipnya bisa diterima. Ya, ada beberapa yang ingin saya konfirmasi, mungkin nanti untuk perbaikan. Jadi di halaman 30, kalau Anda membawa makalahnya, ada laporannya nggak? Di bawah nggak laporannya? Orang itu suaramu ya? Suaranya hilang ya? Oh, filenya kok di sini. Nggih, Pak. Bisa. Ada filenya ya? Ada, halaman Pak. 30. Sebentar, Pak. Halaman Nggih. Halaman 30 itu poin D dan E itu sama itu. Halaman persis sama kalimat. 30. Halaman 30. Yang pelaksanaan kegiatan ya, Pak? Ya, itu D dan E itu sama itu. D dan Sosialisasi KB gitu ya kalau salah. D dan E. Ketemu? di tabel itu bukan ya, Pak? Iya, di tabel. Sebentar, tak bukanya tadi. Bukan di tabel. Di narasi. Bapak, Halaman 30. Halaman 30. Bentar, Di saya cek, tiap Pak. Di Ini, Pak. di halaman yang mana? Ah ya. Bentar. Bukan di tabel. Di pelaksanaan kegiatan. Nah, terus ke bawah. Nggih. Itu loh, Oh, D sama E ini. itu kan sama. Nggih, maaf Pak. Ini nggih. Nggih. Ya toh? D Nggih. sama E kan sama itu. Nggih. Sama-sama ya. Oke. Nah, Jadi hilangi satu. Nggih, Pak. Baik, ya, bisa, ya. itu kan sama kan. Nah, Nggih, nggih. tahu yang apa mungkin double atau Mungkin saya nggih, mohon maaf ada typo itu, Pak. coba nanti dicek ya. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Itu yang sederhananya, karena kemudian ini
Tadinya saya juga mau bertanya-tanya nih saja nih, anyare nanti itu nggak kelihatan di narasi laporannya. Yang Anda menggunakan active learning itu di narasi laporannya tidak terlalu kelihatan. Tapi ketika Anda cerita tadi itu, ketika menyampaikan dan terlihat, terlihat terutama ketika itu kemudian dialihkan menjadi e-learning. Tadinya kan memang bukan e-learning ya maunya ya. Begitu dialihkan ke e-learning, jadi nggak terlalu terlihat di situ, tapi di narasinya loh. Tapi ketika Anda cerita itu baru kelihatan nanti. Hanya sedikit ya Pak ini yang dinarasikan. Ya, jadi mungkin nanti dinarasikan di situ atau yang di pengantarnya itu loh, yang di atas itu loh. Oh, karena tadi kita membuat pengantar toh. Di bagian pelaksanaan ya Pak? Yang di mana? Yang pelaksanaan apa? Ya toh. Hanya sedikit sih saya sampaikan di sini Pak. Nanti saya tambahin ya Pak. Pak. Biar nanti lebih kelihatan bahwa Anda beda dengan yang biasanya gitu kan. Tapi meskipun online tetap melibatkan aktif mahasiswa gitu. Nah, ternyata nggak terlalu. Tapi ketika Anda tadi menyampaikan jelas. Tapi di materi di makalahnya tuh, di novel itu diperbaiki. Kemudian ini saya lupa ini yang mana ya. Tapi di tabel-tabel pelaksanaan kegiatan. Iya Pak. Itu di kegiatan 3 dan kegiatan 5 itu narasinya sama. Kegiatan 3A, 3D ini. Kita tulisnya 3D gitu ya. Dan 5E. 3D dan 5E itu sama, melakukan secara konvensional. Sama yang 5E. Itu sama-sama melakukan. Ini yang mohon maaf, ini ada kesalahan yang di bagian 5E-nya Pak. Saya kayaknya kok berdoa ya. Makanya tadi saya kurang jelas perbedaannya karena itu tadi juga. Jadi berarti salah itu. Mohon maaf itu kesalahan saya. Oke, sehingga sudah tampak anunya. Kemudian ini kan ada beralih ini dari yang tidak online jadi online. Respon mahasiswa selain yang tadi sudah dijelaskan gimana? Ketika proses pembelajarannya terutama. Kebetulan kami memang melakukan evaluasi juga Pak. Jadi setelah melakukan perkuliahan secara online, waktu itu saya melaksanakannya di kampus kebetulan karena sekalian dosen-dosen yang lain bisa melihat pelaksanaan kuliah online bagaimana. Nah, kami juga sekalian menyusun modul karena kan saya menggunakan Zoom yang banyak belum digunakan sama senior yang lain, jadi kami diminta untuk menyusun modul cara penggunaannya. Itu untuk dari sisi pengelola. Kalau dari sisi mahasiswa banyak respon yang masuk, tapi memang tidak saya masukkan ke dalam laporan. Seperti misalnya mereka ada yang antusias, merasa wah hal baru belum pernah dilaksanakan. Ada yang merasa keberatan karena harus melakukan kuotanya terbuang banyak karena kan menggunakan online, sebelumnya mereka belum pernah seperti itu. Ada yang masih beradaptasi karena misalnya jaringan internetnya kurang lancar Bu, seperti itu. Tapi secara umum mahasiswa memberikan respon yang positif karena kami dari departemen berkomitmen tidak mengurangi haknya mahasiswa, juga kewajibannya dosen. Kami tetap melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal, sesuai waktu, hanya metodenya yang diubah. Iya, memang agak berat memang itu untuk yang online. Kebetulan anak saya kan juga mahasiswa, masih juga untuk effort gitu ya. Untuk ikut online memang karena tadi persoalan jaringan dan sebagainya. Betul. Oke, ya. Termasuk kami juga. Kami kan juga dipaksa untuk kemudian tiba-tiba seminar online gitu. Betul. Ya, berat untuk penyelesaian karena sudah senior itu biasanya tapi ya, alhamdulillah ada corona. Karena dengan corona kami dipaksa untuk segera beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Betul. Ini saya ujian S3 dengan mahasiswa Unhas dengan online. Nah, iya, itu tadi. Kami sebagai promotornya. Iya, kayak itu. Masih pakai Zoom juga baru beberapa hari ini kami belajar gitu. Gara-gara corona ya. Iya, gara-gara corona itu. Jadi
juga bagian dari apa namanya kalau kita melihat hikmah ya dari corona itu. Hikmah diselubung, Pak. Iya, dipaksa untuk barokahnya kita, barokahnya. Iya, berkahnya itu. Bahwa kita harus mau belajar sesuatu yang baru yang selama ini angeleran jamak, Pak. untuk digiring ke sana itu kan. Enggak. Buru-buru untuk yang online itu kan, untuk menggunakan anunya saja susah medianya. Baik, oke, berarti tahu misalnya sudah bagus. Zoom-nya pakai Zoom-nya kantor atau Zoom-nya pribadi, Pak. Kebetulan Ya. karena waktu itu kan keadaannya sangat darurat ya, Pak. Kami belum ada persiapan sama sekali karena suratnya itu kan baru keluar memang saat akhir pekan. Jadi hari Jumat sebelum surat keluar itu pun tidak ada pembicaraan terkait akan adanya kuliah online antar dosen. Jadi begitu ada surat keluar, hari Senin kami langsung rapat dedaan dengan Pak Toto yang memimpin rapat bahwa kita harus rumuskan kita mau pakai apa, dan kebetulan didapatkan bahwa kami sampaikan Zoom itu bandwidth-nya relatif rendah. Jadi konsumsi kuotanya akan relatif rendah nanti untuk mahasiswa biar tidak memberatkan. Jadi kami menggunakan Zoom. Saat itu kami belum tahu bahwa ada akun Zoom fakultas juga yang bisa digunakan yang sudah terupgrade, sehingga kami menggunakan Zoom pribadi. Kebetulan waktu itu masih bisa digunakan dalam waktu lebih dari 40 menit, Pak. Sekarang nggak boleh ya? Ya, sekarang ini tinggal 5 menit lagi, Pak. Ya, tinggal 5 menit lagi, Pak Slamet, tanyanya jangan banyak-banyak. Pinter Mbak Nurina ini loh. Mohon maaf, saya menyampaikan sebenarnya masih bisa lanjut kok, Pak, tapi harus pulang lagi. Baik. Terakhir, tolong dilengkapi anekanya yang untuk analisis dampaknya. Itu harus analisis dampak aneka. Dampak juga dikasih aneka ya, Pak? Iya. Seperti Jadi kalau rancangan itu nih, Pak. Jadi kalau aneka dilaksanakan, kan sudah melaksanakan aneka. Kemudian sudah bisa cerita. Kalau tidak dilaksanakan apa akibatnya? Nggih. Nggih. Jadi dianalisis dampak ini nggih, Pak, nggih. Di bagian ini. Nggih. Nggih. Saya kira begitu. Nggih, Pak. Matur nuwun sangat, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet. Jadi tadi udah langsung diperbaiki ya, saya nggak perlu komen. Yang terakhir aja Mbak Nurina, yang terkait dengan analisis dampak dikaitkan dengan aneka ya. Nggih Pak, saya sudah tulis. Dengan hakikatnya Mbak Nurina di lapangan itu kan mengimplementasikan, mengamalkan nilai-nilai aneka. Dilihat dampaknya nanti ya. Oke, sudah itu. Saya kira cukup. Kemudian sekali lagi Pak Dr. Toto, terima kasih Pak udah rawuh di seminar kali ini. Terima kasih supportnya untuk Mbak Nurina. Kami titip alumni kami untuk bisa dibimbing lebih jauh. Pak, ini anak muda punya mimpi, orang tua punya pengalaman. Kalau keduanya dikolaborasi sangat dahsyat saya kira Pak ya. Baik. Oh Pak Tri. Halo. Pak. Kemarin itu saya bareng rapat sama Pak Royo, Suroyo toh nggih? Pak Royo. Kemarin kan saya diminta oleh Pak Gubernur untuk memberikan masukan mengenai COVID ya. Begitu, saya ingat begitu ada Pak Royo, itu Pak Royo teman saya itu kan satu kampung dengan kami. Klaten nggih. Nggih satu. Nggih ngaten, salam untuk Pak Royo. Pak, insyaallah nanti kami sampaikan. Baik Pak Tri, Pak selamat J. Oke Mbak Nurina, saya ucapkan selamat. Mbak Nurina sudah berhasil mengaktualisasikan rancangan aktualisasi yang dibuat. Saya ucapkan selamat, terus semangat untuk bisa memberikan kontribusi pada departemen di mana tempat Anda bekerja. Amin. Mbak Nurina, masih waktu mungkin 2 menit, mumpung belum habis waktunya, kalau ada hal yang mau disampaikan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mentor yang telah memfasilitasi saya melaksanakan kegiatan belajar dan membimbing selama di unit kerja pelaksanaan ini. Kepada coach juga telah membimbing terutama teknis penyusunan, bagaimana membuat laporannya, membuat konten kegiatannya itu menjadi bermanfaat dan berdampak positif. Juga kepada penguji Bapak Slamet, matur nuwun atas masukannya, bagaimana saya bisa menyusun dengan baik, sistematis, dan juga memberikan
kontennya itu informatif. Terima kasih atas kesempatannya. Nyuwun ngapunten dengan keadaan yang seperti ini harus memaksa kami dan bapak-bapak semuanya melakukan ujian secara lebih inovatif. Terima kasih, semoga semua kekurangan saya mohon maaf. Semoga kegiatan ini terus bisa memberikan dampak yang positif baik bagi saya pribadi maupun bagi unit kerja dan juga secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, saya mawon. Sampai ketemu lagi.